Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kuasai hati dan pikiran kami. Sekalipun mungkin kami ada di rumah kami masing-masing, berikan kami fokus kesungguhan hati untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga apa yang ingin Kau bicarakan mampu memberikan kami peneguhan, mampu memberikan kami kekuatan, mampu memberikan kami penghiburan di dalam masa yang tidak mudah ini. Kami serahkan waktu kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita pada hari ini merayakan akan Paskah. Saya ucapkan selamat Paskah untuk setiap kita yang pada hari ini kita merayakan akan hari di mana Yesus Kristus, Juru Selamat kita, bangkit dari kematiannya. Karena pada hari ini kita merayakan hari kebangkitan Kristus, maka tema yang akan kita bahas tentu tidak jauh dari kebangkitan Kristus. Tema kita hari ini adalah dampak kebangkitan Kristus. Dan untuk mendasari firman Tuhan pada hari ini, marilah setiap kita siapkan Alkitab kita buka, kita baca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 23. Mari jemaat sekalian, saya tunggu untuk setiap kita bisa membuka dan kita bisa membacanya. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan tema di sana, yaitu kebangkitan Kristus. Ayat pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian juga kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua manusia mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jemaat sekalian, ada begitu banyak teori atau pengajaran yang diajarkan untuk meragukan akan kebangkitan Kristus. Banyak pernyataan, banyak teori yang sengaja dilontarkan, yang sengaja dikeluarkan, yang sengaja dinyatakan untuk apa? Membuat setiap orang menjadi goyang imannya, menjadi goyah, menjadi bingung, menjadi bimbang. Bahkan sampai ada orang yang meninggalkan iman percayanya. Bahkan dari awal ketika Yesus dinyatakan bangkit, ada beberapa teori yang dibuat supaya banyak orang akhirnya meragukan dan tidak percaya jika Yesus benar-benar bangkit. Berikut beberapa pernyataan yang menyatakan jika sebenarnya tidak ada kebangkitan Yesus. Pertama, menyatakan jika lokasi kuburan Yesus itu tidak diketahui murid-murid. Jadi pernyataan yang menyatakan supaya orang ragu, yang pertama adalah lokasi kuburan Yesus tidak diketahui oleh murid-murid. Teori atau pernyataan ini menganggap Yesus dibaringkan di kuburan yang salah. Jadi Yesus dianggap dikuburkan tetapi di kuburan yang nggak tahu gitu ada di mana gitu ya. Sehingga pada akhirnya murid-muridnya ini dianggap, di dalam pernyataan teori ini menganggap bahwa murid-murid ini tidak tahu kemana harus mencari mayat Yesus. Karena murid-murid ini dianggap bahwa benar-benar tidak tahu di mana kuburan Yesus, di mana mayat Yesus diletakkan. Jadi menurut pandangan ini, murid-murid Yesus membuat cerita bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Teori ini seakan meyakinkan. Teori ini seakan menyatakan bahwa murid-murid Yesuslah yang berbohong. Bahwa Yesus sebenarnya tetap ada di kuburnya. Hanya murid-murid tidak mengetahuinya. Sehingga justru di sini memfitnah murid-murid. Menganggap jika murid-murid ini pada akhirnya membuat sebuah cerita bahwa Yesus bangkit. Suatu teori yang tampaknya beralasan. Tetapi pernyataan yang sebenarnya diungkapkan oleh teori tersebut sebenarnya pernyataan yang salah. Mengapa saya bisa katakan itu adalah pernyataan yang salah? Atau mungkin saya bisa tegaskan itu pernyataannya tidak berdasarkan landasan pembuktian tertentu. Karena pada kenyataannya Alkitab mencatat bahwa Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus, mereka berdua ini adalah murid-murid Yesus. Merekalah yang menguburkan mayat Yesus. Jelas ya, murid-murid Yesus yang dikatakan tadi yaitu Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, merekalah yang menguburkan mayat Yesus. Jika tadi teori menyatakan bahwa murid-murid tidak tahu lokasi kuburan Yesus, sedangkan di dalam pembuktiannya sebenarnya yang menguburkan mayat Yesus adalah bagian daripada murid-murid Yesus. Jadi mustahil jika murid-murid Yesus tidak tahu di mana kuburan Yesus, sedangkan mereka sendirilah yang menguburkan mayat Yesus. Hal itu juga bisa kita buktikan di dalam Matius 27 ayat 57, Matius 27 ayat 57 atau Markus 15 ayat 43, dan juga dapat kita lihat dari Yohanes 19 ayat 38 dan 39. Dari Matius, Markus, dan Yohanes
Apabila kita membaca dan mendalaminya, kita akan menemukan sebenarnya Yusuf Arimatea dan Nikodemus yang merupakan bagian dari murid Yesus, merekalah yang pada akhirnya menguburkan mayat Yesus. Bahkan kemustahilan jika murid-murid tidak tahu di mana tempat kuburan Yesus, itu dapat dibuktikan dari apa? Karena pemerintah Romawi sendiri sangat tahu di mana kuburan Yesus. Kenapa sampai pemerintah Romawi bisa harusnya tahu? Karena mereka ketika Yesus dikuburkan, mereka menempatkan tentara Romawi untuk menjaga kubur Yesus. Hal itu tercatat juga di dalam Matius 27 ayat 62 sampai 66. Jadi sangat jelas bahwa kubur Yesus sangat mudah ditemukan. Karena apa? Ada tentara yang menjaga. Bahkan tadi terbukti jika ada murid Yesus sendiri yang menguburkan. Jadi sangat mustahil jika murid-murid tidak tahu. Jadi melalui penjelasan yang barusan saya jelaskan, sangat terbukti jika teori tentang lokasi kuburan Yesus tidak diketahui murid-murid adalah salah. Itu adalah hoax, berita yang salah, berita yang tidak bisa dipercayai. Hal kedua, teori yang ingin menganggap bahwa kebangkitan Yesus itu suatu kebohongan. Teori menganggap apa? Wanita tidak tahu kubur Yesus. Pernyataan teori ini juga sebenarnya sama dengan teori yang pertama. Hanya bedanya tadi yang pertama dianggap para murid yang tidak tahu di mana kubur Yesus, sedangkan yang kedua ini menganggap bahwa para wanita ini yang datang ke kubur Yesus tidak tahu di mana kubur Yesus yang benar. Atau teori ini juga menyatakan bahwa ketika para wanita datang pagi-pagi benar, sebenarnya mereka sedang ada di kubur yang salah. Jadi para wanita ini dianggap tidak berada di kubur yang benar, tidak ada di dalam kubur Yesus, tetapi mereka hanya menemukan kuburan yang masih terbuka, sehingga mereka asal masuk, mereka menganggap bahwa Yesus bangkit. Dan bahkan malaikat yang Alkitab ceritakan bahwa ada malaikat, dalam teori ini menganggap bahwa apa? Yang ada di dalam kubur itu bukanlah malaikat, melainkan seorang anak muda yang sedang kebetulan ada di dalam kubur tersebut. Namun karena anak muda ini bertemu dengan para wanita, dan anak muda ini menyatakan bahwa menyatakan bahwa Yesus tidak ada di situ, maka para wanita ini ketakutan dan mengira anak muda ini seorang malaikat. Jemaat sekalian, betapa teori ini juga tidak mendasar. Teori ini juga mengada-ngada. Sekalipun teori ini seakan sangat meyakinkan jika para wanita ini salah kubur, jika para wanita ini berjumpa sebenarnya tidak dengan malaikat, melainkan dengan orang muda. Namun pada kenyataannya ketika kita compare, kita bandingkan, kita coba cek daripada Alkitab, sangat jelas kita akan menemukan bahwa pernyataan teori itu salah. Karena apa? Karena jelas para wanita itu tidak sedang mencari kubur yang terbuka. Para wanita itu sedang ingin berziarah, tentunya tidak sedang mencari kubur yang terbuka. Jadi pernyataan bahwa para wanita ini sengaja mencari kuburan yang terbuka, menemukan kuburan yang terbuka, kemudian masuk, itu sungguh suatu pernyataan yang tidak masuk di dalam logika kita. Karena kenyataannya setiap kita jika datang ke kuburan tentu tidak mencari kuburan yang terbuka. Tentu kita akan mencari kuburan yang sedang ingin kita tuju untuk berziarah ke leluhur ataupun ke kerabat dekat kita yang meninggal. Jadi tidak mungkin kita sengaja datang ke kubur hanya untuk mencari kubur yang terbuka. Kita tidak sedang mencari pesugihan, bukan. Termasuk para wanita ini, dia mencari kubur yang tertutup, bukan yang terbuka. Karena para wanita ini memang ingin berziarah ke kubur Yesus. Lagi pula para wanita ini pasti tahu di mana kubur Yesus. Karena mereka menyaksikan berarti melihat secara langsung ketika mayat Yesus dikafani. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 23 ayat 55.
Jemaat sekalian, jelas kedua teori tadi adalah teori yang tidak mendasar. Karena Alkitab menjelaskan dengan jelas siapa yang berbohong. Pada akhirnya teori itu terbukti jika teori itu adalah teori yang bohong. Karena Alkitab menjelaskan jika murid-murid tahu di mana kubur Yesus, para wanita juga tahu di mana kubur Yesus. Yang ketiga, ada teori yang menganggap bahwa Yesus hanyalah legenda. Yesus adalah sebuah cerita yang tidak bisa dinyatakan sebagai suatu kenyataan. Jadi kisah kebangkitan Yesus dianggap sebagai cerita rakyat biasa. Perlu diketahui jika Yesus adalah bagian dari sejarah, bukan di bagian dari legenda. Mengapa saya bisa katakan Yesus adalah bagian dari sejarah? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus masih ada begitu banyak peninggalannya. Bahkan begitu banyak orang yang pergi melakukan perjalanan ke tempat-tempat sejarah. Dan tempat-tempat sejarah itu menyatakan dengan jelas jika itulah tempat-tempat yang Yesus pernah kunjungi. Jadi, pelayanan Yesus di dunia adalah kenyataan, bukan cerita bohongan. Pertanyaannya, mengapa untuk berbicara tentang dampak kebangkitan Yesus, kita harus memulai dengan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, sehingga perlu juga diklarifikasi. Mengapa juga di dalam khotbah tentang dampak kebangkitan Kristus harus melandaskan firman Tuhan yang diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus? Pada perjalanan khotbah ini, nantinya kita akan melihat jika surat Paulus di dalamnya tersirat suatu dampak akan kebangkitan Kristus. Namun marilah kita cari terlebih dahulu latar belakang surat Korintus. Korintus sebenarnya adalah sebuah kota yang tidak terlalu besar, namun strategis. Mengapa saya bisa katakan strategis? Karena kota Korintus memiliki 2 pelabuhan, baik di sisi timur ataupun sisi barat. Ketika sebuah kota ada beberapa pelabuhan, di dalam konteks ini Korintus memiliki 2 pelabuhan, berarti disitulah banyak perdagangan masuk, bahkan kebudayaan, bahkan juga ajaran yang masuk ke Korintus. Ajaran itu ajaran sesat ataupun ajaran yang benar, semuanya masuk dan berbaur. Budaya yang baik dan budaya yang tidak benar juga masuk, sehingga Korintus menjadi kota yang beraneka ragam. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus salah satunya disebabkan karena ada ajaran sesat yang diajarkan oleh para bidat yang menyangkal tentang adanya kebangkitan orang mati. Pertanyaannya, mengapa Paulus sampai menuliskan surat kepada jemaat di Korintus? Apakah ada masalah yang akan muncul jika ternyata jemaat di Korintus mendengarkan, terlebih mempercayai pemahaman yang menyatakan jika tidak ada kebangkitan orang mati? Apakah pernyataan ini adalah pernyataan yang berbahaya sehingga Paulus harus melakukan klarifikasi kepada jemaat di Korintus? Paulus menyadari, jadi ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, sebenarnya Paulus menyadari bahwa ajaran tersebut yang mengajarkan bahwa tidak adanya kebangkitan orang mati adalah suatu ajaran yang berbahaya karena bisa menyesatkan orang di Korintus. Oleh sebab itu, Paulus menuliskan surat untuk memberitahukan kepada jemaat di Korintus kebenaran yang sebenar-benarnya sehingga jemaat tidak bimbang iman, terlebih meragukan akan adanya kebangkitan orang mati. Mungkin kita masih bingung gitu ya. Apa sih yang diributkan dari kebangkitan orang mati? Mengapa sampai Paulus itu harus bersusah payah melakukan klarifikasi dan menjelaskan jika sebenarnya ada kebangkitan orang mati? Apakah benar berbahaya pengajaran yang menyatakan tidak adanya kebangkitan orang mati? Jika memang benar-benar berbahaya, bagaimana cara Paulus bisa melakukan klarifikasi dan menjelaskan kebenaran tentang adanya kebangkitan orang mati?
Apa yang menjadi landasan Paulus untuk menegaskan jika ada kebangkitan orang mati? Kita harus tahu bahwa Paulus menggunakan Injil sebagai landasan untuk melakukan klarifikasi. Demikian pula Paulus juga menuliskan surat kepada jemaat di Korintus dengan mendasarkan penjelasannya dari Injil. Dari mana kita bisa tahu jika Injil yang menjadi landasan penjelasan Paulus? Mari kita perhatikan ayatnya yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Mengapa Injil yang dijadikan landasan? Jika di ayat 1 tadi jelas gitu ya, mengingatkan kamu kepada Injil. Injil menjadi landasan. Tetapi mengapa Injil yang dijadikan landasan? Mari kita coba perhatikan perkataan Paulus pada ayat 1 sekali lagi. Aku mau mengingatkan kamu. Jadi ini Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Jika dalam kalimat tersebut ada pernyataan dari Paulus meminta jemaat Korintus mengingat kembali Injil yang pernah Paulus beritakan kepada mereka, berarti Paulus ingin jemaat menyadari, ingin jemaat mengerti, memahami jika Injil tidak pernah berubah sampai kapanpun. Injil akan selalu sama dari dahulu, dari saat ketika Paulus memberitakannya kepada jemaat di Korintus, bahkan ketika Paulus menuliskan surat ini, bahkan di waktu ke depan, Injil akan terus sama. Melalui pernyataan tersebut, Paulus ingin menegaskan akan kesamaan Injil dari masa ke masa. Paulus berharap kepada jemaat Korintus untuk selalu mengingat Injil. Sehingga Paulus berharap ketika jemaat di Korintus bisa mengingat Injil, jemaat di Korintus menjadi tidak mudah terpengaruh, tidak mudah diperdaya dengan pengajaran sesat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud Paulus dengan Injil di dalam ayat yang pertama? Sebagian besar dari kita pasti tahu jika Injil atau Gospel sering kita dengar dengan istilah yaitu kabar gembira atau berita baik. Jadi Injil dimengerti sebagai kabar gembira atau berita baik. Bahkan mungkin sejak dari sekolah minggu kita tahu jika Injil itu kabar baik. Pertanyaannya, mengapa disebut Injil? Mengapa sampai Injil ini disebut juga sebagai kabar baik atau kabar gembira? Dan mengapa Paulus sampai menggunakan Injil untuk menjelaskan kebenaran akan adanya kebangkitan orang mati? Apakah hanya semata-mata karena Injil sama, Injil tidak berubah dari masa ke masa? Apa sih sebenarnya Injil itu? Ternyata Injil ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata euangelion, yang berarti berita kemenangan. Euangelion didapat dari seorang euangelo, yang adalah orang yang tugasnya membawa pesan kemenangan atau berita politik atau pribadi lainnya yang mendatangkan kegembiraan. Selain itu, Injil juga dikenal dari kata euangelisomai, yang merupakan bentuk suara tengah kata kerja yang berarti berbicara sebagai pembawa pesan kegembiraan untuk memberitakan kabar baik. Mengapa Injil diartikan sebagai kabar baik atau pesan kemenangan? Kita harus tahu Injil berisi tentang tindakan penyelamatan Allah melalui karya Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus dari kematian yang membawa rekonsiliasi, membawa penebusan antara manusia dan Allah. Ada yang menyatakan juga jika Injil merupakan kisah tentang kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus. Untuk apa? Untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Memulihkan hubungan setiap kita yang berdosa dengan Allah. Dari kedua pemahaman tersebut,
didapati yang pada dasarnya Injil menceritakan tentang karya penebusan Kristus di dunia. Dari kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan perlu diketahui jika itulah berita kemenangan atau kabar baik yang tentunya menggembirakan. Paulus juga menyatakan langsung tentang apa itu Injil di dalam ayat 3 dan 4. Yang pada intinya sama, ingin menyatakan akan pelayanan Kristus, karya Kristus yang mau mati dan bangkit untuk setiap kita yang berdosa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Paulus meyakinkan jemaat dengan menggunakan Injil untuk menjelaskan jika sebenarnya ada kebangkitan orang mati? Apakah ada fakta-fakta Injil yang dapat membuktikan adanya kebangkitan orang mati? Karena kita tentu harus tahu, jika segala sesuatu yang dapat dijadikan landasan kebenaran, harus ada fakta-faktanya. Paulus semakin meyakinkan jemaat Korintus melalui Injil karena Paulus menjelaskan bukti-bukti akan kebangkitan Kristus. Pada ayat 5-7 saya akan bacakannya kembali. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Perhatikan, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Menampakkan diri adalah merupakan wujud dari kebangkitan Kristus, di mana Kristus setelah bangkit, dia menemui Kefas. Jadi jelas, kebangkitan Kristus ini bukan hanya sekedar omong kosong. Karena apa? Karena ada saksi mata di sini, yaitu Kefas. Dan kemudian, bahkan bukan hanya Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Dari sini aja sudah jelas ada 13 saksi yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Ayat 6. Sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 500 berarti sudah 513 orang yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ini suatu penegasan jemaat sekalian. Paulus ingin menyatakan bahwa ada saksi-saksi mata. Bahkan dikatakan dengan jelas bahwa ada di antara saksi ini yang masih hidup. Jadi ini adalah suatu bukti yang nyata, suatu bukti yang tidak bisa lagi diganggu-gugat, di mana mereka bisa mengklarifikasi, bisa menanyakan secara langsung kepada saksi-saksi mata ini, di mana saksi-saksi yang pernah melihat kebangkitan Kristus ternyata masih hidup, atau bisa dikatakan saksi hidup, saksi kunci yang masih ada dan masih bisa ditanya. Ayat 7. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kembali kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jelas, ketika kita ingin membuktikan sesuatu tentu membutuhkan saksi. 1, 2 saksi, atau 3 saksi. Itu baru bisa dinyatakan, terbukti penjelasan kita. Terlebih kebangkitan Yesus ini bukan hanya ada 1 atau 2 saksi atau 3 saksi, tetapi sangat amat banyak saksi yang sudah membuktikan, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jadi seandainya jika ada teori-teori yang menganggap bahwa Yesus tidak bangkit, itu tentu tidak beralasan. Tentu itu tidak masuk logika. Tentu itu tidak dapat dibuktikan karena pada kenyataannya bukti yang sesungguhnya, bukti yang sangat terbukti adalah Yesus benar-benar bangkit. Fakta-fakta atau bukti-bukti itu semakin jelas ketika ternyata salah satu saksi mata yang mengalami dan menyaksikan kebangkitan Yesus adalah Paulus sendiri. Jadi setelah Paulus mengungkapkan bukti-bukti saksi-saksi yang ada, yang pernah melihat kebangkitan Yesus, kemudian Paulus baru menekankan jika dirinya adalah salah satu saksi mata yang masih hidup, salah satu saksi mata yang pernah menyaksikan akan Yesus yang benar-benar bangkit. Kok bisa? Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-8.
Dan paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus menyatakan bahwa dirinya pernah menyaksikan akan kebangkitan Kristus. Mungkin masih ada muncul pertanyaan di pikiran kita. Mengapa Paulus sampai memberikan bukti-bukti akan kebenaran Injil? Apakah ada hubungan antara kebenaran Injil, kebangkitan Kristus, dengan keraguan akan adanya kebangkitan orang mati? Mengapa permasalahan keraguan akan kebangkitan orang mati dijawab dengan menggunakan Injil yang berisi tentang karya kematian dan kebangkitan Kristus? Kita harus tahu jika kebangkitan Kristus adalah bukti akan adanya kebangkitan orang mati. Apa maksudnya jika kebangkitan Kristus adalah bukti akan adanya kebangkitan orang mati? Tetapi sebelum kita berbicara lebih jauh, kita semua harus lebih dahulu meyakini jika Kristus bangkit dari antara orang mati. Karena bila belum meyakini, maka suatu kemustahilan dapat memahami bagian selanjutnya. Bagi yang sudah meyakini akan kebangkitan Kristus, mari kita lanjut pada ayat 12 dan 13. Saya akan membacakan ayat ke-12 dan ayat ke-13. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Mari coba ya kita telaah kedua ayat tersebut. Pada ayat yang ke-12 di sana ada poin intinya, yaitu Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian dinyatakan Kristus adalah orang atau manusia yang dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat yang ke-13, tidak ada kebangkitan orang mati, yang berarti Kristus yang adalah juga manusia ataupun orang juga tidak dibangkitkan. Melalui kedua ayat tersebut tersirat jika sebenarnya ketika meragukan akan adanya kebangkitan orang mati, maka sebenarnya juga sedang meragukan akan kebangkitan Kristus. Yang padahal begitu banyak fakta yang telah mengungkapkan, yang telah membuktikan jika Kristus benar-benar bangkit. Dari bukti-bukti melalui para saksi mata, maka suatu kemustahilan jika tidak ada kebangkitan orang mati, karena Kristus terbukti bangkit dari antara orang mati. Mari kita lanjut ke ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 14 dapat dipahami jika ternyata Kristus tidak dibangkitkan. Jadi jika ternyata Kristus tidak dibangkitkan, maka percuma para rasul termasuk juga Paulus memberitakan Injil, dan juga percuma jika ada orang yang percaya kepada Kristus. Mengapa? Karena tanpa kebangkitan Kristus, kita harus pahami, tanpa kebangkitan Kristus, maka tidak ada hal yang dapat diharapkan dari Kristus. Dengan kata lain, tanpa kebangkitan Kristus, percuma juga kita menjadi orang Kristen, karena tidak ada gunanya kekristenan tanpa kebangkitan Kristus. Mengapa menjadi percuma jika ternyata Kristus tidak bangkit? Karena kita akan tetap hidup di dalam dosa kita, dan berarti kita akan binasa menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Karena sekalipun kita percaya kepada Kristus, namun jika Kristus tidak bangkit, maka percuma. Karena berarti tidak ada penebusan terhadap kita dari hukuman dosa kita. Bahkan dipertegas pada ayat 19, jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Inilah suatu penegasan, tanpa kebangkitan Kristus dari antara orang mati, maka tidak akan ada jaminan keselamatan. Dan setiap kita harus siap, mau tidak mau, menanggung hukuman atas dosa-dosa kita.
Mungkin ada di antara kita yang masih tetap bingung gitu ya. Bingung terhadap apa? Kebangkitan Kristus adalah bukti akan adanya kebangkitan orang mati. Mengapa bisa dikaitkan antara kebangkitan Kristus dengan kebangkitan orang mati? Apakah kebangkitan orang mati hanya berhubungan dengan kebangkitan Kristus? Sebenarnya jawabannya ada di ayat 20-23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Jadi Kristus sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu siapa? Kristus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Selanjutnya, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Diulang lagi kata sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Daripada keempat ayat tersebut dapat kita pahami jika ternyata kaitannya adalah karena Kristus adalah manusia yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, karena dikatakan apa? Sebagai yang sulung. Kemudian dilanjutkan, mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kalimat tersebut berarti setiap orang yang percaya kepadanya juga akan mengalami kebangkitan ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi sekarang sudah jelas mengapa dari awal dijelaskan jika Paulus memberitakan Injil, kemudian membuktikan akan kebenaran kebangkitan Kristus, yang pada akhirnya untuk menjelaskan akan kebenaran jika adanya kebangkitan orang mati. Karena Kristus adalah yang sulung dari antara kita, yang nantinya juga akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus dan kebangkitan orang mati adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena mustahil ada kebangkitan orang mati jika Kristus sendiri tidak bangkit dari antara orang mati. Sedangkan dikatakan jika dia adalah yang sulung atau yang pertama. Jelas bahwa setiap kita pada akhirnya yang menjadi orang-orang yang dibangkitkan selanjutnya ketika Kristus datang kedua kalinya. Apa yang dapat kita lakukan melalui firman Tuhan hari ini? Apakah sebenarnya dampak kebangkitan Kristus bagi setiap kita saat ini dan yang akan datang sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Melalui firman Tuhan hari ini kita diteguhkan jika Kristus benar-benar dibangkitkan dari antara orang mati, yang artinya dia menjadi orang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Dan setiap orang yang percaya kepadanya pada hari kedatangannya yang kedua kali juga akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengannya di surga. Ini menjelaskan akan adanya pengharapan besar ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika dikatakan pengharapan besar, maka dampak kebangkitan Kristus bukan hanya semata-mata nanti kita terima ketika Kristus datang kedua kalinya. Jadi kita tidak semata-mata hanya menerima pada ketika Yesus datang kedua kalinya. Melainkan pengharapan itu juga memberikan pemahaman untuk setiap kita, supaya kita tidak khawatir akan masalah atau persoalan hidup yang sedang atau kita akan hadapi. Apabila ada seorang atlet, saya memberikan sebuah gambaran. Seandainya ada seorang atlet angkat besi, dia bisa mengangkat 300 kg. Maka kira-kira bisa atau tidak ketika dia harus mengangkat beban 10 kg. Demikian halnya jika maut saja yang demikian luar biasa mampu dikalahkan oleh Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Terlebih hanya persoalan hidup kita yang tentunya jauh lebih kecil daripada hukuman yang seharusnya kita tanggung karena dosa-dosa kita. Jika persoalan dosa yang besar membelenggu hidup kita saja bisa diselesaikannya, terlebih persoalan dalam kehidupan kita yang tentu jauh lebih kecil. Terutama di dalam masa-masa yang tidak mudah, ketika dunia ini harus menghadapi
ancaman wabah atau pandemik dari COVID-19, di mana semua orang merasa takut, merasa khawatir, merasa gelisah, terutama dengan hal perekonomian yang makin lama dunia ini makin bingung dengan kondisi perekonomian. Semua serba was-was, semua serba mulai menghitung, semua orang menjadi takut dan khawatir akan hari depan. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, ketika kita belajar akan dampak kebangkitan Kristus, jika Yesus saja mampu menyelesaikan hukuman yang seharusnya kita tanggung, yang tentu jauh lebih besar dari setiap permasalahan kita saat ini, jika dia bisa menyelesaikan hukuman yang seharusnya kita tanggung, terlebih hanya persoalan yang kecil yang sedang kita hadapi saat ini. Kemenangan Kristus atas maut seharusnya juga menyadarkan kita untuk tidak lagi diperdaya oleh dosa. Sadarlah, dosa setiap kita telah ditanggung Kristus. Jika kita masih melakukan dosa, berarti betapa tidak berartinya pengorbanan dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Betapa tidak bersyukurnya kita jika kita masih memilih berbuat dosa. Mari kita taklukkan dosa dan jangan mau diperdaya lagi oleh dosa. Mari bertobat dan hidup dalam pembaharuan di dalam Kristus Yesus, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kami mendengar di rumah, tetapi hari ini Tuhan kami diteguhkan melalui firman Tuhan hari ini untuk bagaimana kami hidup berharap pada Tuhan saja. Sekalipun mungkin saat ini kami menghadapi masa yang tidak mudah, masa yang sungguh menekan kehidupan kami, permasalahan perekonomian, masalah kesehatan yang mengancam dunia ini. Tetapi kami disadarkan melalui firman Tuhan hari ini untuk kami terus berharap pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Engkau sanggup menebus kami dari dosa kami, kami juga mau percaya jika permasalahan dalam kehidupan kami, Engkau juga mampu selesaikan. Tolong bangsa kami, tolong dunia ini ya Tuhan. Berikanlah kami setiap anak-anak-Mu tetap berharap pada Tuhan, tetap bergantung pada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mau mati dan bangkit untuk setiap kami. Ajar kami juga ya Tuhan untuk menjadi manusia baru, manusia yang menjauhi dosa, manusia yang mau taat melakukan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih seringkali hidup dengan kehendak kami, dengan asal-asalan, mengecewakan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau diubahkan, kami mau Tuhan menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan diri-Mu, semakin serupa dengan Kristus. Inilah sabtu doa kami. Kami mau melanjutkan ibadah kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.